Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Bu Yani, tadi sependapat nggak dengan Ibu Mirah ini bahwa regulasi ini juga menghambat pertumbuhan dunia usaha, para pengusaha? Kalau pengusaha sering bilang gitu ya, udah deh pemerintah nggak usah gangguin gitu, nggak usah bikin aturan biar kita jalan sendiri gitu loh. Kenapa sering ada ungkapan seperti itu? Karena kekecewaan dibikin regulasi bukannya malah baik, malah ngaco gitu loh. Tadi contohnya regulasi di Menteri Perdagangan, walaupun dibikinnya sama-sama, tapi kan pabrikan nggak diajak bicara gitu loh. Kalau pabrikan diajak bicara, mereka bisa bicara, saya punya stok sekian dan sekian gitu loh. Sehingga regulasi itu apakah sekarang waktunya tepat dikeluarkan regulasi atau tidak, kan begitu. Nah ini kan kenyataannya begitu regulasi itu keluar langsung tutup. PHK 10.000, kenaikannya bukan jumlahnya di Jakarta kan gitu. Nah pabrik-pabrik juga layoff. Dan pemerintah ini nggak sadar yang namanya deindustrialisasi sudah terjadi jauh ke belakang 10 tahun terakhir dan tidak pernah ada naik lagi gitu, turun terus. Nah sementara kalau kita lihat judul nih kelas menengah atau tadi di pengantar, kelas menengah itu adanya adalah di orang-orang yang terdidik gitu loh. Jadi yang penghasilannya 10 juta gitu, kan mereka yang punya pendidikan. Nah kalau industrinya tidak tumbuh, mana mungkin kelas menengah tumbuh. Dan juga kelas menengah ini kan jadi backbone-nya ekonomi kita. Nah kelas menengah ini yang punya daya beli, tadi tabungan juga kan dibilang, tabungan yang 100 juta turun terus. Nah sementara yang 5 miliar ke atas naik. Yang 5 miliar belanjanya nggak di Jakarta, belanjanya di Singapura, belanjanya di Hong Kong. Yang mesti dinaikin tuh yang penghasilannya lebih, yang di bawah itu. Caranya apa? Industrinya dinaikkan lagi gitu loh. Baik, tadi kayak Bu Mirah mau nambahin? Ya, saya ingin menambahkan ya, Mbak Putri, Bu Suryani. Jadi gini, orang kawan-kawan yang di PHK itu, mereka sekarang itu menjadi beralih jadi pedagang, bukan pengusaha ya, pedagang kecil. Nah persoalan sekarang ini sistem distribusi itu udah jadi berubah. Kalau dulu yang saya kenal distributor jual ke reseller, pedagang. Sekarang distributor bisa ngejual langsung ke konsumen. Ya, karena kacau dengan nih. sistem online. Nah kalau online itu Bu, kalau online itu ada semacam kayak ongkirnya dan itu ribuan. Ini enggak yang secara offline, itu mereka jualan, nah pada akhirnya kan tidak laku ketika distributor itu langsung menjual ke konsumen gitu loh. Ini yang terjadi, jadi semuanya menjadi lesu gitu ya, karena memang para kawan-kawan PHK itu beralih menjadi para pedagang-pedagang kecil. Persoalan lagi tambah lagi, mereka kemudian nggak ada yang beli. Ya, karena daya belinya nggak ada. Daya beli rendah karena pertama juga upahnya murah dan banyak yang di PHK. Kalau banyak yang dagang nih, siapa yang beli gitu loh. Jadi sekarang ini coba ditanya pada pedagang-pedagang kaki lima itu bisa dihitung dengan jari kok mereka yang beli gitu. Jadi artinya sekarang ini kita punya persoalan besar, pabrik tutup, kemudian PHK dan yang di PHK itu kemudian mau kemana larinya? Usaha dia dengan modal uang pesangonnya itu nggak seberapa, modalnya juga kecil-kecilan, pada akhirnya jatuh juga dan pada akhirnya jadi driver online gitu loh. Nah yang driver online bukan hanya kawan-kawan laki-laki, perempuan pun ada yang melakukan driver online. Dan maaf aja ada beberapa kawan-kawan yang di angkatan juga melaksanakan driver online. Kan sudah pernah tuh Pak Kasat juga menyampaikan dengan bangganya silakan TNI berbisnis. Saya pikir berbisnis apa gitu, ternyata ngojek-ngojek juga gitu ya. Nah ini kan artinya ekonomi lemah bener nih gitu loh. Kalau nanti misalnya. Ya udah ditambah ekonomi lemah, kebijakan pemerintah lagi-lagi nih. Dalam keadaan susah gini pajaknya dinaikin. PPN naik lagi 12% gitu kan. Ini kan bukannya teorinya ya, Mas Derajat mungkin nanti bisa mengoreksi saya atau menambahkan. Teorinya kalau dalam keadaan susah begini pemerintah tuh spending uang yang banyak. Jangan narik pajak dulu, kalau perlu pajaknya dikurangi, jangan dinaikin. Nah pajak-pajak dari pengusaha-pengusaha yang besar yang tertunda itu yang ditarik. Oke, baik. Gitu loh. Dan asuransi lagi, ada asuransi lagi. Baik, saya mau ke Pak Derajat. Pak Derajat tadi kalau kita dengarkan juga dari Bu Amalia ya bahwa ada peningkatan konsumsi rumah tangga itu di kuartal kedua naik tipis ya dibanding dengan kuartal 1. Tapi angkanya ini masih 4,93 sementara target pemerintah itu di 5,2. Nah ini masih terjaga kata Bu Amalia. Tapi sebetulnya masih aman nggak sih Pak? Begini, jadi kita perlu membedakan antara tren yang jangka menengah, jangka panjang dengan fenomena sesaat ya.
Eh, Kalau kita lihat dari tren, itu memang ada penurunan industri. Saya belum berani mengatakan deindustrialisasi karena ada definisinya tersendiri, tapi sudah turun terus memang. Kontribusi industri kita juga turun terus. Kemudian kalau dilihat dari tren jangka menengah setelah COVID ini sebenarnya kita mulai tumbuh, tapi tumbuhnya juga belum terlalu tinggi dan kita mungkin agak terkecoh karena apa? Ketika kita melihat pertumbuhan, itu yang besar tumbuh itu kebanyakan yang sektor padat kapital, telekomunikasi ya, itu tumbuhnya bagus. Ya, utility tumbuhnya bagus. Tapi yang padat kerja, padat karya seperti manufacturing tekstil dan sebagainya itu agak tersendat. Nah, sebagian ekonom menganggap bahwa ini mungkin jangan-jangan memang fenomena industri tekstil itu sunset buat Indonesia. Saya belum sampai pada kesimpulan itu, tapi memang dengan semakin murahnya produksi-produksi tekstil di Bangladesh, di Vietnam segala macam, itu industri tekstil kita memang perlu ada terobosan untuk bisa lebih bersaing. Nah, yang fenomena sesaat, ya tadi disebut Permendak, itu tidak fair juga kalau hanya dikatakan bahwa ini adalah karena Permendak gitu ya. Kita masih ingat ketika banjir impor yang kemudian akhirnya membuat Tanah Abang tutup, ya kan? Terus kemudian Presiden itu memerintahkan supaya ada rapat, lalu dilakukan pengetatan impor, ya kan? Nah, begitu dilakukan pengetatan impor, ternyata kontainer numpuk dan ibu-ibu yang dagang online juga akhirnya menjerit, kan rakyat kita juga ini, ya. Kontainer numpuk. Presiden khawatir dengan kondisi inflasi karena kita memang punya fokus terhadap untuk menjaga inflasi kan. Jadi sehingga kemudian dilonggarkan lagi. Nah, ini fenomena sesaat. Saya rasa begitu sudah lancar nanti akan dievaluasi lagi. Tapi memang dilemanya buat negara. Pabriknya udah terlanjur tutup, Pak. Kalau tutup total mungkin enggak ya, tapi cuman Tutup total, Pak. Total, Pak. enggak, maksud saya tutup total, quit the business, yang betul-betul quit itu mungkin masalahnya kalau pabrik udah tutup, enggak, kalau dia quit the business, perbankan tuh nggak bisa, Mbak Yani, Pak. kalau dia quit the business hanya karena ini, artinya memang dia sudah bermasalah sebelumnya. Tapi paling tidak relokasi ke wilayah lain, tapi kan tetap juga dia terdampak artinya bagi para buruhnya. sudah punya masalah besar sebelumnya. Enggak, Pak, yang Mungkin perlu Sritek dicek. Enggak Ya. punya masalah besar. Yang Sritek lah yang terkenal itu. Dia Sritek saya nggak etis kalau saya katakan, tapi saya lumayan tahu kondisinya Sritek, nanti kita bahas lagi ini. Tapi intinya ya kita harus melihat itu ya, kita bedakan antara yang fenomena tadi dan kemudian negara itu memang selalu mengalami dilema antara berbagai kepentingan. Nah, negara, pemerintah terutama perlu untuk bisa melihat titik tengah. Ya, titik tengahnya apa supaya kepentingan dari sektor padat karya tadi terpenuhi, kepentingan dari produsen-produsen tekstil terpenuhi. Nah, saya melihat titik tengah ini hanya bisa dijalankan dengan sangat baik kalau negara punya uang yang besar. Kalau negara punya penerimaan yang besar. Sehingga negara bisa melakukan banyak hal, baik untuk industri-industri tekstil tadi, untuk ibu-ibu yang dagang online. Nah, ketika negara banyak tergantung pada utang untuk membiayai kegiatan pemerintah, itu akhirnya tangannya jadi terbatas. Ya, tapi negara nggak efisien juga, Pak. Uangnya dihambur-hamburkan ke hal-hal yang nggak perlu. Bangun infrastruktur yang nggak jelas, IKN yang nggak jelas. Itu kan juga pemborosan juga, Pak. Termasuk bawa influencer ke IKN ya. Ya, kalau IKN kan sudah keputusan politik. Jadi ketika sudah keputusan politik nasional ya harus kita jalankan gitu ya. Yang saya melihat memang kita perlu menggenjot penerimaan negara tanpa membebani pajak seperti yang Mbak Yani katakan tadi. Ya, nah saya punya pengalaman langsung. Ini bukan teori, punya pengalaman langsung. Ada sumber-sumber penerimaan yang saya sebut sumber-sumber penerimaan ad hoc. Ad hoc itu artinya nggak rutin, ya, nggak bisa rutin. Ad hoc itu ada dua. Satu itu yang untap itu artinya belum digali, ya. Satu lagi yang sebenarnya nggak perlu digali, uangnya udah ada, tapi uncollected, nggak terkumpulkan. Contohnya pajak-pajak yang sudah ingkrah.
Pengalaman saya dulu yang saya lakukan sendiri itu ada 100 triliun. Kita coba kejar tapi kemudian karena satu dan lain hal nggak bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu 100 triliun ini 90 lebih sekian lah ya. Ini sekarang statusnya bagaimana. Itu artinya pajak yang sudah ingkrah, jadi bukan seperti Mbak Yani ya, pengusaha seperti Mbak Yani, mereka yang sudah kalah di pengadilan pajak, Kasus-kasus di kasusnya- PPSP ya. kasus Dan sudah sengketa kalah, mereka sudah wajib bayar, itu nggak bayar. Nah ini yang uncollected ini perlu dikumpulkan dan pengalaman saya ini cukup banyak. Nah kalau negara mempunyai dana lebih seperti itu sebenarnya kita bisa mempunyai kebijakan revitalisasi industri ya, bukan hand out Mbak Yani, bukan Mbak Putri, Ya, bukan kita ngasih, ya. tapi kita bisa melakukan kebijakan affirmative action, misalkan negara melakukan pembelian, ya, pembelian dari pabrik-pabrik yang dianggap tadi kalah bersaing, ya, itu bisa. Jadi kunci jawaban ini sama seperti rumah tangga, sama seperti adik-adik lah. Kalau ada duit, pikiran tenang. Ketika nggak ada duit, itu kita salah tidur aja berantem. Saya itu cuma antara berharap masing-masing. karena Pak Derajat bagian dari pemerintahan yang akan Iya, iya. datang. Temannya Pak Zul ya. Semoga pemborosan yang tidak perlu tidak terjadi lagi. Jadi Insya Allah. keinginan itu kan kalau kita tadi di rumah tangga, kalau memang nggak punya duit pusing, udah pusing. Terus si bapak nih masih menghambur-hamburkan uang yang nggak Ya. perlu tambah pusing nggak Ini sih kan, Bu ini anak-anak? kan juga masyarakat ini nggak punya duit pusing, tapi bingung juga mau carinya kemana Pak Derajat. Kenapa? Ini masyarakat pusing nggak punya duit, tapi mereka juga bingung mau carinya kemana, bersaing nggak bisa. Dagang nggak bisa. Ya memang nggak kita bisa. harus Nggak ada yang beli. Baik. Nah ini nggak cuma konsumsi rumah tangga saja ya, tapi Iya. konsumsi pemerintah juga ini menurun. Sebentar, Mbak Nanti Putri. Tapi justru yang disampaikan Pak Hari tadi itu sangat krusial, ya. Jadi kalau Pak Hari ini kan, ya maaf, bukan buruh kasar kan, ya kan, Karyawan swasta. white collar kan. Ya ini bukan kelas white menengah collar. nih contohnya nih. Kalau orang seperti beliau sudah ngerem konsumsi, itu nanti yang Mbak Winnie, Bu Winnie, kita manggilnya Bu Winnie, Bu Amalia ya, sampaikan konsumsi rumah tangga itu kalau di bawah 5 itu berat buat kita. Ya, kita harus konsumsi rumah tangga itu tinggi Harusnya karena 5. pertumbuhan kita itu tergantung konsumsi rumah Oke, tangga. jadi Nah, sebenarnya kalau tidak orang-orang terjaga ya, seperti tidak aman beliau- ya Pak? Kalau orang-orang seperti beliau sudah ngerem konsumsi, itu sinyal yang betul-betul harus diwaspadai pemerintah. Baik. Setuju, Nanti Pak. kita akan konfirmasi ya ke Bu Amalia ini terkait kelas menengah yang semakin tertekan dan benarkah jumlahnya ini semakin turun. Sesaat lagi kami akan kembali.